Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Wahid dengan MPM 21150610114. Saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 mata kuliah Industri Pertanian terkait PKM penerapan IPTEK yang berjudul Penerapan Sistem Smart Greenhouse pada Tanaman Obat Keluarga atau TOGA berbasis Internet of Things. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya saya mempersilakan kepada anggota dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Nafisa dengan NPM 21150611111 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rodiati Mardia dengan NPM 21150061059. Di sini saya bertugas sebagai pemateri. Baik, Saya terima kembalikan kasih kepada kepada teman-teman anggota kelompok 3 yang sudah memperkenalkan diri. Untuk mempersingkat waktu, kami akan masuk ke materi mengenai penerapan sistem Smart Greenhouse pada TOGA tanaman obat keluarga berbasis Internet of Things. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Letak yang berada di daerah tropis dan mendapat cahaya matahari sepanjang tahun membuat tanaman menjadi mudah tumbuh dengan subur. Menurut data riset kesehatan, Riskesdas pada tahun 2018 memaparkan bahwa tingkat pemanfaatan tanaman obat keluarga atau TOGA di Indonesia sebesar 24,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan tanaman obat yang ada. Dengan memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan, masyarakat dapat menanam toga atau tanaman obat keluarga menggunakan metode-metode pertanian yang berkembang saat ini. Salah satunya dengan memanfaatkan Internet of Things yang ada pada saat ini karena dinilai dapat memaksimalkan produk. Pada proposal ini akan membahas mengenai pemanfaatan sistem Smart Greenhouse pada toga atau tanaman obat keluarga dengan berbasis Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, sistem Smart Greenhouse merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengukur sebuah parameter-parameter yang dibutuhkan tanaman khususnya toga, tanaman obat keluarga, diantaranya seperti suhu dan kelembapan udara, kelembapan tanah, pH air, dan penyiraman air. Sistem ini dirancang untuk memonitoring suatu tanaman di dalam greenhouse sehingga pertumbuhan tanaman dapat terkendali dan mendapatkan kualitas yang bagus. Untuk luaran yang diharapkan, yang pertama, menciptakan sistem monitoring dalam smart greenhouse dengan menggunakan Internet of Things atau IoT. Yang kedua, mengoptimalkan pertumbuhan pada tanaman terutama toga, tanaman obat keluarga. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, dengan menggunakan sistem monitoring ini dapat meningkatkan produksi toga, tanaman obat keluarga secara berkala. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas toga atau tanaman obat keluarga sehingga lebih segar dan bernutrisi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Azhara Nafisa. Kepada Azhara, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum. Sistem Smart Greenhouse ini merupakan sistem yang nantinya mempunyai fungsi untuk mengukur sebuah parameter-parameter yang dibutuhkan oleh tanaman, khususnya toga atau tanaman obat keluarga. Di antaranya seperti suhu dan kelembapan udara, kelembapan tanah, pH air, dan penyiraman. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sebuah sistem untuk monitoring kondisi suatu tanaman di dalam sebuah greenhouse, sehingga nantinya pemeliharaan untuk toga ke depannya akan lebih terkendali pertumbuhannya. Beberapa komponen elektronika yang dibutuhkan diantaranya sensor DHT22, sensor kelembapan tanah kapasitif, dan sensor pH. Dari sensor-sensor ini akan menghasilkan data yang nantinya akan dikirimkan ke alat yang bernama microcontroller dan selanjutnya dikirimkan lagi ke sebuah website yang bernama ThinkSpeak. ThinkSpeak merupakan website open source yang berfungsi memonitoring data sensor tadi. Dengan menggunakan ThinkSpeak ini, selain data dapat diakses secara online melalui smartphone atau laptop, data yang dikirimkan oleh setiap sensor bisa diunduh atau di-download, yang nantinya data tersebut dapat berupa JSON, XML, dan CSV.
Kemudian metode pelaksanaan. Yang pertama, tahapan pelaksanaan. Adapun tahapan pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Yang pertama ada STAR, kemudian studi literatur, kemudian pendesainan sistem dan alat, kemudian penyusunan proposal, dan N. Yang kedua yaitu studi literatur. Studi literatur berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian sumber-sumber yang relevan dan terpercaya dalam pengumpulan materi serta menjadi acuan dalam penulisan PKM ini, agar dapat dihasilkan informasi yang lengkap, terarah, dan terpercaya dalam penulisan serta memberikan variasi dalam pengembangan prototipe ini. Kemudian yang ketiga ada pendesainan alat dan sistem. A. Pendesainan greenhouse. Bangunan greenhouse berupa bangunan yang berkerangka atau dibentuk menggelembung. Selubung bangunannya terdapat bahan bening atau tumbus cahaya sehingga dapat meneruskan cahaya secara optimum untuk produksi dan melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Terdapat tipe greenhouse yaitu tunnel yang merupakan greenhouse yang berbentuk seperti lorong setengah lingkaran. Atap yang berbentuk melengkung sangat efektif untuk menghindari dari terpaan angin. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azahra Nafisa yang sudah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rodiati Mardiah. Kepada Rodiati, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu B. Pendesainan komponen elektronika. Beberapa komponen penting elektronika berupa sensor dan modul elektronika seperti sensor analog capacitive cell measure. Sensor ini merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah dengan mengukur tingkat moisture tanah dengan penginderaan kapasitif daripada penginderaan resistif. Komponen yang dibutuhkan diantaranya yaitu satu sensor suhu dan kelembapan udara menggunakan DHT22. DHT22 atau yang disebut dengan AM2302 adalah sebuah sensor suhu dengan kelembapan. Sensor ini memiliki keluaran berupa sinyal digital dengan konversi dan perhitungan dilakukan oleh MCU 8 bit terpadu. Kemudian yang kedua yaitu sensor pH. Pada prinsipnya, sensor pH atau pH meter terdiri dari elektroda pH yang digunakan untuk mendeteksi banyaknya ion H+ dari suatu cairan. Yang ketiga yaitu node MCU ESP8266. ESP8266 merupakan sebuah modul Wi-Fi yang mempunyai fungsi sebagai perangkat tambahan mikrocontroller seperti Arduino agar bisa terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP atau IP. Yang C, pendesainan sistem. Yang pertama yaitu dibutuhkan power supply untuk memberikan sebuah tegangan ke setiap sensor dan power supply yang digunakan oleh penulis yaitu sebesar 19 volt. Kemudian dibutuhkan sensor suhu dan kelembapan udara yang berfungsi untuk mendeteksi nilai suhu dan nilai kelembapan pada suatu greenhouse. Sensor kelembapan tanah berfungsi untuk mengukur lembab atau tidaknya tanah pada suatu tanaman. Kemudian selanjutnya itu modul Wi-Fi dan microcontroller. Berfungsi untuk pusat pengolahan data pada semua sistem. Dan yang terakhir yaitu database, di mana berfungsi sebagai media pengolahan informasi yang tersimpan di komputer secara sistematis dan mudah untuk diakses. Untuk database itu sendiri menggunakan sebuah database ThinkSpeak. Smartphone atau laptop berfungsi sebagai media tampil data. Selanjutnya yaitu inisialisasi. Inisialisasi adalah pemberian nilai awal yang dilakukan saat deklarasi. Setelah inisialisasi, tahapan selanjutnya terhubung atau tidak ke internet. Jika setelah inisialisasi dan tidak terhubung ke internet, maka akan terjadi looping. Yaitu begitu sebaliknya jika sudah terhubung ke internet, maka akan masuk ke tahapan selanjutnya. Di mana tahapan selanjutnya yaitu akan membaca data yang berupa nilai suhu, kelembapan udara,
kelembapan tanah, dan pH air. Setelah data diambil, maka tahapan selanjutnya adalah terhubung atau tidaknya ke cloud. Jika tidak terhubung, maka akan terjadi looping. Dan maka sudah terkoneksi, maka data akan dikirim ke cloud, selanjutnya terjadi delay untuk mengambil data selanjutnya. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rodiati Mardia yang sudah menyampaikan materi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan sistem Smart Greenhouse pada toga tanaman obat keluarga berbasis Internet of Things. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.